Setelah mengalahkan Ilfam Cobalt Lord, Kirito berkembang dengan pesat, dan sekarang sudah mencapai level 40, dia lebih sering berada di garis depan. Namun saat ini dia sedang turun ke lantai awal untuk menyelidiki player merah. Dia menyembunyikan identitas dan statusnya dari semua orang. Di lantai 11 Kirito bertemu dengan serikat bernama Kucing Hitam. Dia diajak bergabung oleh ketua serikat tersebut. Dan Kirito menyetujuinya. Serikat Kucing Hitam beranggotakan 5 orang yang diketuai oleh player bernama Keita. Salah satu anggotanya bernama Sachi. Sachi merupakan player yang sangat penakut. Dia takut dengan kematian. Suatu hari saat malam hari, Sachi tidak pulang di penginapan. Akhirnya Kirito memutuskan untuk mencari Sachi di kota. Setelah lama berjalan akhirnya dia bertemu Sachi sedang duduk di dekat sungai. Sachi! Kirito pun berkata, semua mengkhawatirkanmu. Mereka pun akhirnya mengobrol. Di situ Sachi mengungkapkan ketakutannya terhadap permainan ini kepada Kirito. Dan di situ Kirito meyakinkan Sachi kalau dia akan melindunginya. Dan tidak akan terjadi apa-apa kepada Sachi selama berada di dalam serikat Kucing Hitam. Mereka pun pulang ke penginapan. Beberapa hari kemudian Keita pergi ke kota awal untuk membeli rumah. Di situ ada anggota yang berencana memberi kejutan kepada Keita saat kembali nanti. Dan dia memiliki ide untuk mencari harta di dalam dungeon. Semua anggota Kucing Hitam menyetujuinya termasuk Kirito. Mereka pun berangkat ke dalam dungeon. Di dalam dungeon mereka menemukan kotak harta di dalam sebuah ruangan. Namun ternyata itu adalah perangkap. Di dalam ruangan itu muncul monster-monster yang memiliki level di atas mereka. Monster-monster itu menyesuaikan dengan level yang dimiliki oleh Kirito. Pertempuran dimulai. Kirito dengan segenap tenaga melindungi rekan serikatnya. Namun, hal itu sia-sia. Semua rekan serikat meninggal dunia. Dan hanya Kirito yang bisa keluar dari dungeon tersebut. Sesampai di penginapan Kirito menceritakan semua itu ke Keita, dan Keita pun bunuh diri. Dari situ Kirito merasa sedih dan frustasi. Karena tidak bisa menepati janjinya untuk melindungi semua anggota serikat. Tidak lama setelah itu, Kirito teringat ada sebuah misi yang mempunyai hadiah berupa ramuan yang bisa menghidupkan orang. Dia langsung bergegas ke kota untuk menanyakan kepada kenalannya. Misi itu sebenarnya masih diragukan, namun Kirito tetap berangkat. Di tengah perjalanan, Kirito bertemu dengan Klein bersama serikatnya. Klein dan serikatnya ternyata juga ingin menyelesaikan misi tersebut. Melihat Kirito dengan tatapan kosong, Klein memberikan masukan agar Kirito jangan memaksakan diri. Namun Kirito tidak peduli dengan perkataan Klein. Tiba-tiba muncul serikat lain yang mengikuti Klein, mereka juga ingin menyelesaikan misi tersebut. Tanpa berpikir panjang Klein langsung mempercayakan misi itu ke Kirito. Dan dia akan menahan serikat lain selama Kirito menjalankan misi tersebut. Kirito langsung masuk ke dalam dungeon, dan 10 menit setelahnya dia berhasil menyelesaikan misi. Dia pun keluar dengan tatapan wajah kosong, karena ramuan kehidupan yang ia dapat memiliki syarat. Di mana ramuan itu bisa bekerja untuk player yang meninggal paling lama 10 detik. Kirito pun pulang ke penginapan. Saat di penginapan, Kirito menemukan item peninggalan Sachi, dan dia membuka item itu. Di dalam item itu ada pesan dari Sachi. Semakin mendengar pesan itu, Kirito semakin bersedih. Keesokan harinya Kirito mulai kembali menyelidiki terkait adanya player merah. Saat berjalan di hutan dia bertemu seorang player yang sedang diserang oleh beberapa monster kera.
Player itu bernama Silika, dia seorang bestamer. Dia diserang habis-habisan oleh monster kera yang menyebabkan hewan peliharaannya mati. Saat Silika mau dihabisi, Kirito datang dan menyelamatkannya. Melihat hewan peliharaan Silika mati, Kirito memberitahu bahwa ada item yang bisa menghidupkannya kembali. Item itu bernama kelopak bunga nema. Dikarenakan tempat mendapatkan item itu satu jalur dengan kota yang dituju Kirito. Kirito pun mengajak Silika untuk pergi bersamanya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Kirito mengajak Silika untuk ke kota terlebih dahulu. Kirito berencana melanjutkan perjalanannya esok hari. Di tengah kota mereka bertemu dengan serikat kenalan Silika. Serikat itu dipimpin oleh wanita bernama Rosalia. Setelah itu mereka menuju ke penginapan. Di penginapan, Kirito menjelaskan ke Silika bahwasanya ada player merah di dalam permainan SAO ini. Player merah merupakan player yang membunuh player lain, di mana banyak sekali orang yang berubah karakter, dan mereka lebih menikmati menjadi penjahat. Setelah itu Kirito memberikan arahan terkait rencananya besok untuk mendapatkan kelopak bunga nema. Mirage Sphere って言うんだ。Dikarenakan Kirito memiliki skill pendeteksi. Saat itu Kirito merasakan ada seseorang yang sedang mengintai mereka. Keesokan harinya mereka berangkat untuk menyelesaikan misi untuk mendapatkan kelopak bunga nema. Dikarenakan level Kirito tinggi, mereka dengan mudah menyelesaikan misi tersebut. Kini, 俺たちを作られたよ。そしたら妹が Saat perjalanan pulang, Kirito dan Silika kembali bertemu dengan Rosalia. Di situ Rosalia berencana mengambil kelopak bunga nema. Di situ sebenarnya Kirito sudah tahu kalau Rosalia merupakan ketua dari Serikat Titan Hands yang merupakan serikat player merah. Dia berada di sini karena ada player yang pernah menjadi korban mereka. Rosalia tertawa dan meremehkan Kirito, dan dia menyuruh bawahannya untuk menyerang Kirito. Sebelum menyerang, salah satu bawahannya sedikit mengenali ciri-ciri yang dimiliki oleh Kirito. Dia berkata, jubah hitam, pedang satu tangan dan tanpa tameng, jangan-jangan dia adalah Bitter Solo yang berada di barisan terdepan. Dia adalah kelompok pengambil alih. Rosalia berteriak dan berkata, tidak mungkin pasukan pengambil alih berada di sini. Dia pun menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Kirito. Mereka pun menyerang Kirito bersamaan. Namun serangan mereka sia-sia, karena kerusakan yang diterima Kirito lebih kecil dibandingkan skill regenerasinya. Mereka pun mulai ketakutan, dan percaya kalau Kirito merupakan seorang bitter dari pasukan garis terdepan. Akhirnya mereka pun menyerahkan diri. Kemudian Kirito dan Silika kembali lagi ke penginapan, dan Kirito meminta maaf karena sebenarnya dia hanya memanfaatkan Silika agar bisa menemukan serikat player merah. Dan peliharaan Silika pun dihidupkan kembali.